Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ramayani dengan NIM 2061901, kelas Tadri Fisika 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang matahari dan energi. Matahari dan energi. Matahari merupakan bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari berupa bola gas raksasa yang sangat panas. Garis tengah matahari kira-kira sama dengan 100 kali garis tengah bumi. Matahari merupakan bintang yang paling terang jika dilihat dari bumi. Hal ini disebabkan matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi. Energi matahari adalah pancaran cahaya juga panas dari matahari yang dimanfaatkan dengan menggunakan berbagai teknologi. Struktur matahari. Yang pertama, inti matahari. Yang kedua, zona radiasi. Yang ketiga, zona konvektif. Yang keempat, fotosfer. Yang kelima, kromosfor. Yang keenam, korona. Yang ketujuh, noda matahari. Yang kedelapan, granulasi fotosfer. Yang kesembilan, prominensa. Barisfer inti matahari adalah bagian dari matahari yang letaknya paling dalam, berdiameter sekitar 500 km dengan tingkat temperatur sekitar 15.000 Celcius. Yang kedua, zona radiasi. Zona radiasi merupakan bagian matahari yang menyelimuti inti matahari. Yang ketiga, zona konvektif merupakan zona yang terdapat arus konveksi. Arus konveksi ini digunakan untuk membawa energi matahari ke bagian lapisan atmosfer planet-planet seperti bumi. Yang keempat, fotosfer matahari. Fotosfer matahari adalah lapisan berupa bulatan berwarna perak kekuningan yang terdiri atas gas padat bersuhu tinggi. Yang kelima, kromosfer merupakan lapisan atmosfer matahari bagian bawah yang terdiri atas gas yang renggang berwarna merah dengan ketebalan sekitar 10.000 km. Yang ketujuh, korona adalah lapisan atmosfer matahari bagian atas yang terdiri atas gas yang sangat renggang dan berwarna atau kuning kebiruan. Yang kedelapan, noda matahari adalah bagian dari permukaan matahari fotosfer yang dipengaruhi aktivitas magnetis hebat yang mengakibatkan terhambatnya konveksi membentuk daerah bersuhu lebih dingin. Yang kesembilan, granulasi fotosfer. Granulasi adalah gumpalan-gumpalan pada fotosfer matahari yang timbul akibat rambatan gas matahari dari inti matahari ke permukaan bumi. Yang kesepuluh, prominensa. Prominensa adalah salah satu ciri khas matahari, berupa bagian matahari menyerupai lidah api yang sangat besar dan terang yang mencuat keluar dari bagian permukaan serta seringkali berbentuk lob atau putaran. Spektrum cahaya matahari. Spektrum matahari analah respons sinar matahari pada gelombang polikromatis 200 sampai 4.700 mm ketika memasuki atmosfer bumi. Spektrum cahaya matahari. Yang pertama, sinar tampak. Sinar tampak adalah sinar yang tampak dalam kehidupan meliputi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Yang kedua, sinar tidak tampak. Sinar tidak tampak dalam kehidupan meliputi sinar ultraviolet, sinar X, sinar gamma, microwave, dan sinar infrared. Pengukuran kekuatan radiasi matahari. Yang pertama, actinograph. Salah satu alat meteorologi yang digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang masuk. Actinograph menggunakan dua buah logam bimetal sebagai sensor. Fungsi actinograph yaitu sebagai alat pengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Alat ini digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari intensitas radiasi matahari total. Kedua, Gunn-Bellamy integrator. Fungsi alat ini sama dengan alat actinograph, yaitu untuk mengukur total radiasi matahari selama 1 hari sejak matahari terbit hingga terbenam. Alat ini tidak secara langsung
pengukur radiasi matahari, tetapi melalui suatu proses penguapan zat cahaya terlebih dahulu. Yang ketiga, Campbell-Stokes. Campbell-Stokes adalah alat untuk mengukur lamanya matahari bersinar dengan satuan persen. Pengamatan dilakukan dari jam 8 sampai jam 4, lintang tengah selama 8 jam. True solar day, sehingga penyinaran matahari dikatakan 100% bila matahari bersinar selama 8 jam sehari. Penyerapan energi cahaya matahari dan daur energi. Mekanisme penangkapan cahaya matahari oleh fotosintesis yaitu cahaya ditangkap oleh klorofil daun, kemudian terjadi proses pemisahan molekul air, pelepasan elektron energi tertinggi dan O2. Proses energi dikonversi menjadi ATP pada reaksi terang, yaitu energi. Yang pertama, energi cahaya ditangkap oleh kloroplas, tepatnya di fotosistem dan kemudian terjadi fotolisis air, pemecahan molekul air. H2 sama dengan 2E min plus setengah oksigen 2 ditambah 2 hidrogen. Yang kedua, energi cahaya ditangkap oleh kloroplas, tepatnya di fotosistem dan kemudian terjadi fotolisis air dalam kurung pemecahan molekul air sama dengan H2O sama dengan 2E min plus setengah O2 plus 2 hidrogen. Tenaga yang berasal dari cahaya matahari mengaktifkan elektron di klorofil sehingga elektron bergerak sepanjang rantai oksidasi yang terdapat di membran tilakoid. Yang ketiga, lintasan elektron berakhir di molekul NAD yang kemudian elektronnya berenergi tinggi tersebut diubah menjadi NADPH2. Yang keempat, sementara H+ dalam kurung proton berpindah dari lumen ke stroma melalui partikel CF1 dan kemudian terbentuk ATP. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.